Yang pertama, Mas Aiman, di forum rakyat bersuara ini saya ingin tegaskan satu kalimat bahwa saya selaku kuasa hukum Mas Roy bangga dengan yang namanya Roy Suryo. Kenapa saya bangga? Karena klien saya tidak pernah berubah. Pertama kali saya ketemu, dia memberikan kuasa kepada saya. Sampai hari ini pun sikapnya tidak pernah berubah. Sebagai advokat, saya bangga dengan klien saya. Ini yang perlu juga saya bantah. Kebetulan hadir di sini orangnya. Seorang pendukung Pak Jokowi yang namanya Andi Azwan. Di berbagai podcast, bahkan pernah juga bertemu dengan salah satu kuasa hukum dari Rismon, mengatakan bahwa kami di framing pengacara-pengacara Roy Suryo itu orientasinya akan memenjarakan kliennya. Saya kira statement-statement ini menyesatkan publik dan menyesatkan para pencari keadilan. Saudara Andi Azwan ini bukan advokat, tidak memahami esensi daripada pembelaan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Advokat itu menerima kuasa, saya buka langsung, berdasarkan KUH Perdata, pasal 1792 KUH Perdata. Kami menjalankan kuasa, tujuannya bukan untuk membebaskan klien daripada suatu perkara pidana. Kalau ada advokat yang selalu membangun opini bahwa tujuan seorang pembela hukum adalah membebaskan kliennya dari suatu perkara pidana, saya katakan itu bukan pemahaman seorang advokat sebagai officium nobile. Kenapa Mas Aiman saya perlu luruskan ini? Karena di luar sana kami di framing luar biasa bahwa kami inilah advokat-advokat. Saya termasuk advokat muda ya, yang akan mengirimkan mereka ke penjara. Itu jahat, kalau kata Mas Roy. Kenapa Mas Aiman? Karena seorang advokat, seorang pembela hukum, seorang kuasa hukum bukan membebaskan kliennya dari suatu perkara pidana dan berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari jeratan hukum pidana. Bukan itu tujuannya. Tujuan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2003 adalah membela kepentingan hukum klien yang didasarkan pada asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Mas Roy membangun perikatan hukum dengan saya karena ada suatu objek yang halal yang kami sepakati, yaitu apa? Mas Roy mengatakan dengan hasil penelitiannya 99,9% ijazah Jokowi palsu. Saya harus berada di garis terdepan, saya bela kepentingan itu. Jika ada lawyer yang selalu berusaha untuk membebaskan kliennya dari penjara, yang akhirnya terjadi adalah banyak advokat yang jadi maklar kasus. Banyak advokat yang akhirnya terjebak suap di peradilan, menyuap di penyidik, karena orientasinya adalah membebaskan klien. Hari ini kita saksikan banyak advokat senior yang masuk penjara, ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan. Bahkan yang terbaru, ada pasangan suami istri advokat. Boleh interupsi? Sebentar dulu. Saya ini giliran saya. Ada advokat suami istri menjadi maklar dalam kasus dugaan, bukan dugaan lagi, tindak pidana korupsi minyak goreng yang disidik oleh kejaksaan. Menerima suap sebesar 60 miliar untuk menyuap hakim sebesar 20 miliar dan memperkaya diri sendiri sebesar 40 miliar. Kalau mindset advokat adalah membebaskan kliennya dari penjara, maka mereka menjadi maklar kasus. Saya sebentar. Saya sebentar. Maksudnya Anda mau menyindir? Oh, saya tidak menyindir. Saya ingin menegaskan posisi saya. Saya ingin menegaskan posisi saya. Pada saat RJ-nya ES dan DHL, Mas Aiman, saya berada di Singapura. Saya komunikasi langsung dengan Mas Roy dari Singapura. Mas Roy, apakah mau RJ? Tidak. Akhirnya kemudian saya memberikan statement di berbagai televisi bahwa tidak akan ada RJ dengan Jokowi. Clear itu. Saya pulang, saya diundang di salah satu televisi swasta tetangga. Saya dari bandara langsung ke televisi, saya bertemu lagi dengan Mas Roy. Apa yang saya tanyakan di dalam mobil pada saat kami berdua pulang? Jam 12 malam, Mas Aiman. Mas Roy, saya karena nggak bawa mobil, Mas Roy mengantarkan saya mau pulang ke rumah. Saya bertanya kepada Mas Roy di dalam mobil, ESDHL sudah mendapatkan RJ. Mereka sudah bebas dari perkara pidana, sudah dapat SP3. Mas Roy mau RJ? Mau damai dengan Pak Joko Widodo? Kalau mau damai, kami siap untuk memfasilitasi. Apa jawabannya Mas Roy? Bang Gafur, saya tetap berada di jalan perjuangan ini. Begitu Mas Roy mengatakan itu, merinding saya di dalam mobil. Maka saya jabat tangan dengan Mas Roy. Saya bilang, Mas Roy,
Pertanyaan saya adalah untuk menguji sejauh mana Anda punya komitmen dan konsistensi untuk membongkar ijazah palsu ini. Disitulah saya memegang tangan Mas Roy di dalam mobil. Saya katakan buat Mas Roy, saya akan berada di garis terdepan untuk membela Anda. Itu esensi seorang advokat. Jadi jangan dibangun framing bahwa kami ini akan memenjarakan klien kami. Saya berada di sini karena kuasa dari Mas Roy. Saya terikat pada prinsip-prinsip perikatan perdata bahwa saya tidak boleh melakukan sesuatu di luar keinginan klien saya. Jadi yang saya bela adalah kepentingan hukumnya Mas Roy. Dan kepentingan hukum Mas Roy hari ini adalah menegakkan kebenaran atas ijazah Jokowi dan menegakkan kejujuran atas dugaan ijazah palsu yang membuat gaduh satu republik ini. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Karena ini cukup panjang ya.